Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas soal-soal yang ada pada pasal 17. Adapun pasal 17 memuat materi lintasan sifat keterhubungan. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu terdiri dari Ambar Setianingrum dengan NIM A1C221005, Rita Ningsih dengan NIM A1C221010, Intan Syalomi dengan NIM A1C221039, Ruhdeti dengan NIM A1C221071, Najwa Olivia Anissa Rambe dengan NIM A1C221090, Devia Meisya Badar dengan NIM A1C221093. Soal 17.1 yang C. Dalam setiap kasus berikut, gambarlah kurva mulus yang diberikan, berilah tanda titik awal dan titik akhirnya, dan tentukan orientasinya. Juga dalam kasus hilangkan parameternya dan nyatakan kurva itu dalam sumbu koordinatnya. Yang C, Z sama dengan negatif I ditambah I pangkat IT dengan rentang T lebih dari atau sama dengan negatif Pi, T kurang dari atau sama dengan Pi. Untuk penyelesaiannya kita buat diketahui Z-nya sama dengan negatif I ditambah I pangkat IT dengan rentang T lebih dari atau sama dengan negatif Pi, T kurang dari atau sama dengan Pi. Yang ditanya, gambarlah kurva mulus yang diberikan, berilah titik awal dan titik akhirnya dan tentukan orientasinya. Misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka Z sama dengan negatif I ditambah I pangkat IT. Sehingga X ditambah Y sama dengan negatif I ditambah, karena I pangkat IT itu adalah cos T ditambah I sin T. Lalu X ditambah Y ditambah I sama dengan cos T ditambah I sin T. Lalu modulus X ditambah, karena sama-sama mempunyai I, jadi dikelompokkan Y ditambah 1 dikali I sama dengan modulus cos T ditambah I sin T. Sehingga jadi X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat pangkat setengah sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T pangkat setengah. Lalu X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat pangkat setengah itu dikuadratkan sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T pangkat setengah itu juga dikuadratkan. Jadi X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Sehingga X kuadrat T ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama, karena cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu adalah 1, maka X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga menghasilkan persamaan X dikurang 0 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 1, yang merupakan persamaan lingkaran yang pusatnya itu adalah 0, negatif 1 dan jari-jarinya adalah 1. Dari persamaan Z sama dengan negatif I ditambah I pangkat IT, di mana Z sama dengan X ditambah Y diperoleh X ditambah Y sama dengan negatif I ditambah cos T ditambah I sin T. X ditambah Y sama dengan cos T ditambah I sin T dikurang 1. Didapatlah X-nya sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T dikurang 1. Dengan kurva T lebih dari atau sama dengan negatif Pi dan T kurang dari atau sama dengan Pi, maka ketika T-nya itu negatif Pi dan X tadi adalah cos T, maka cos negatif Pi adalah negatif 1. Dan Y-nya itu tadi sin T dikurang 1, berarti sin negatif Pi dikurang 1 itu adalah negatif 1. Ketika T-nya negatif Pi per 2, maka X-nya itu adalah 0, Y-nya itu negatif 2. Ketika T-nya 0, X-nya 1, Y-nya negatif 1. Ketika T-nya Pi per 2, X-nya 0, Y-nya juga 0. Ketika T-nya itu Pi, maka X-nya negatif 1 dan Y-nya itu negatif 1. Titik awalnya negatif 1, negatif 1 dan titik akhirnya negatif 1, negatif 1. Seperti pada gambar yang telah dilihatkan bahwa pusatnya itu adalah 0, negatif 1 dengan jari-jarinya 1, dan juga titik awalnya dari negatif 1, negatif 1. Begitu pula hingga titik akhirnya negatif 1, negatif 1 seperti telah ditunjukkan oleh panah pada gambar. Kurva mulus ini merupakan lintasan tertutup sederhana karena titik akhir lintasan berhimpit dengan titik awalnya dan lintasan tersebut tidak memotong dirinya sendiri. Lintasan tersebut dijelajahi berlawanan arah jarum jam dan wilayah dalamnya terletak di sebelah kirinya, sehingga lintasan tersebut dinamakan berorientasi positif. Yang E, Z sama dengan Z0 ditambah 2E pangkat negatif IT
di mana T lebih dari atau sama dengan negatif Pi per 2, T kurang dari atau sama dengan Pi. Penyelesaiannya, di sini kita ketahui Z sama dengan Z0 tambah 2E pangkat negatif IT, di mana T lebih dari atau sama dengan negatif Pi per 2, T kurang dari atau sama dengan Pi. Yang ditanya, gambarlah kurva mulus yang diberikan, berilah tanda titik awal dan titik akhirnya, dan tentukan orientasinya. Kita jawab, misal Z sama dengan X tambah IY, dan Z0 sama dengan A tambah IB. Maka, kita masukkan persamaannya Z sama dengan Z0 tambah 2E pangkat negatif IT. Kita substitusi, gantikan Z-nya dengan X tambah IY, dan Z0 sama dengan A tambah IB. Serta dengan menggunakan identitas Euler di mana E pangkat negatif IT sama dengan cos T dikurang I sin T. Maka kita peroleh X tambah IY sama dengan A tambah IB ditambah 2 kali cos T dikurang I sin T. X tambah IY dikurang A dikurang IB sama dengan 2 dikali cos T dikurang I sin T. Kita kelompokkan menjadi X dikurang A ditambah Y dikurang B kali I sama dengan 2 cos T dikurang 2 I sin T. Untuk menghilangkan bagian imajinernya, kita gunakan tanda modulus atau nilai mutlak menjadi modulus X dikurang A ditambah Y dikurang B dikali I sama dengan modulus 2 cos T dikurang 2 I sin T. Nah, untuk menghilangkan tanda modulus atau nilai mutlak, kita kuadratkan kedua sisi persamaan. Menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat pangkat 1 per 2 sama dengan 2 cos T kuadrat ditambah negatif 2 sin T kuadrat pangkat 1 per 2. Nah, kita kuadratkan kedua sisi persamaan untuk menghilangkan akar kuadrat atau pangkat 1 per 2-nya. Sehingga menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat pangkat 1 per 2 kuadrat sama dengan 2 cos T kuadrat ditambah negatif 2 sin T kuadrat pangkat 1 per 2 kuadrat. Maka X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan 2 cos T kuadrat ditambah negatif 2 sin T kuadrat. Nah, 2 cos T dengan negatif 2 sin T itu dikuadratkan menjadi 4 cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T. Kita keluarkan 4-nya menjadi 4 dikali cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Dengan menggunakan identitas geometri, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu nilainya 1, sehingga kita peroleh X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan 4 dikali 1. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan 4. Bentuk persamaan lingkaran yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga kita dapatkan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari 2. Dari persamaan Z sama dengan Z0 ditambah 2E pangkat negatif IT, di mana Z sama dengan X tambah IY dan Z0 sama dengan A tambah IB, diperoleh X tambah IY sama dengan A tambah IB ditambah 2 kali cos T dikurang I sin T. X tambah IY sama dengan A tambah IB tambah 2 cos T dikurang 2 I sin T. X tambah IY sama dengan A tambah 2 cos T ditambah I kali B dikurang 2 sin T. Maka, didapat X sama dengan A tambah 2 cos T dan Y sama dengan B dikurang 2 sin T. Kurva membentang dari T lebih atau sama dengan dari negatif Pi per 2, T kurang dari atau sama dengan Pi. Maka, jika T sama dengan negatif Pi per 2, diperoleh X sama dengan A dan Y sama dengan B tambah 2. Jika T sama dengan negatif Pi per 4, diperoleh X sama dengan A tambah akar 2 dan Y sama dengan B tambah akar 2. Jika T sama dengan 0, diperoleh X sama dengan A tambah 2 dan Y sama dengan B.
Jika T sama dengan Pi per 4 diperoleh X sama dengan A tambah akar 2 dan Y sama dengan B kurang akar 2. Jika T sama dengan Pi per 2 diperoleh X sama dengan A dan Y sama dengan B kurang 2. Jika T sama dengan Pi diperoleh X sama dengan A dikurang 2 dan Y sama dengan B. Sehingga didapatkan titik awal A, B tambah 2 dan titik akhir A dikurang 2, B. Kita gambarkan kurvanya sebagai berikut. Kurva mulus tersebut merupakan lintasan terbuka sederhana karena titik akhir lintasan tidak berhimpit dengan titik awalnya dan lintasan tersebut tidak memotong dirinya sendiri. Lintasan tersebut dijelajahi searah jarum jam sehingga lintasan tersebut dinamakan berorientasi negatif. Soal 17.4 berikan satu contoh lain daripada yang diberikan dalam teks untuk masing-masing berikut. A. Suatu himpunan yang terhubung dan terhubung sederhana. Penyelesaian. Diketahui, suatu himpunan yang terhubung dan terhubung sederhana ditanya, contoh dari himpunan yang terhubung dan terhubung sederhana. Jawab, contoh dari himpunan yang terhubung dan terhubung sederhana yaitu IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5. Himpunan IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5 terdiri dari semua titik pada bidang datar di bawah garis Y sama dengan 5 dan di atas garis Y sama dengan negatif 2. Himpunan IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5 memuat semua batasnya, di mana batasnya terdiri dari dua garis mendatar, yaitu Y sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 2. Himpunan IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5 dapat dilihat pada gambar berikut. Himpunan IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5 dikatakan himpunan terhubung karena setiap dua titik di dalam himpunan tersebut dapat dihubungkan dengan suatu lintasan yang terletak seluruhnya di dalam himpunan tersebut. Kemudian, himpunan IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5 dikatakan himpunan terhubung sederhana karena himpunan ini tidak memiliki lubang di dalamnya. Jadi, himpunan IZ lebih dari atau sama dengan negatif 2, IZ kurang dari atau sama dengan 5 adalah himpunan yang terhubung dan terhubung sederhana. Soal 17.4 bagian B berikan satu contoh atau lain daripada yang diberikan dalam teks untuk masing-masing berikut. B. Suatu himpunan yang terhubung tetapi tidak terhubung sederhana. Nah, di sini diketahui suatu himpunan yang terhubung tetapi tidak terhubung sederhana. Nah, yang ditanya contoh dari himpunan yang terhubung tetapi tidak terhubung sederhana. Untuk penyelesaiannya, contoh dari himpunan yang terhubung tetapi tidak terhubung sederhana itu digunakan di sini modulus Z lebih dari sama dengan 2. Himpunan modulus Z lebih dari sama dengan 2 merupakan himpunan semua Z dengan modulus Z lebih dari sama dengan 2 yang batasnya terdiri dari satu lingkaran yaitu modulus Z sama dengan 2. Nah, himpunan ini mencakup semua titik di luar lingkaran dengan jari-jari 2 yang termasuk juga lingkaran itu sendiri. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat pada PPT ini. Untuk himpunan modulus Z lebih dari sama dengan 2 dikatakan himpunan terhubung karena setiap dua titik di dalam himpunan tersebut dapat dihubungkan dengan suatu lintasan yang terletak seluruhnya di dalam himpunan tersebut. Nah, himpunan modulus Z lebih dari sama dengan 2 dikatakan himpunan tidak terhubung sederhana karena himpunan ini memiliki lubang di dalamnya yaitu daerah lingkaran dengan jari-jari kurang dari 2. Nah, jadi himpunan modulus Z lebih dari sama dengan 2 adalah himpunan yang terhubung tetapi tidak terhubung sederhana. Nah, itu dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri.
Misalkan bahwa kurva mulus C dinyatakan oleh X sama dengan PT, Y sama dengan si T lebih dari atau sama dengan alfa, T kurang dari atau sama dengan beta. Pada hakikatnya mengatakan bahwa kita dapat mendapatkan representasi yang berbeda untuk C di atas suatu interval lain. Tau lebih dari sama dengan gamma, tau kurang dari sama dengan delta, dengan mengganti di dalam fungsi P dan C, P ubah T dengan alfa ditambah beta kurang alfa per delta kurang gamma, dalam kurung tau kurang gamma. Gunakan transformasi ini untuk mendapatkan representasi yang berbeda untuk setiap lintasan berikut dengan mengganti dari interval yang pertama ke yang kedua. Yang A, X sama dengan T ditambah 3, Y sama dengan T pangkat 2 kurang 1, dengan intervalnya T lebih dari atau sama dengan min 1, T kurang dari atau sama dengan 1, dan koma tau lebih dari atau sama dengan 0, tau kurang dari atau sama dengan 1. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui X sama dengan T tambah 3, Y sama dengan T pangkat 2 kurang 1, dengan interval T lebih dari sama dengan min 1, T kurang dari sama dengan 1, koma tau lebih dari atau sama dengan 0, tau kurang dari atau sama dengan 1. T sama dengan alfa ditambah beta kurang alfa per delta kurang gamma, dalam kurung tau dikurang gamma. Yang ditanya mendapatkan representasi yang berbeda untuk lintasan tersebut dengan mengganti dari interval yang pertama ke yang kedua. Dijawab, interval yang pertama yaitu T lebih dari atau sama dengan min 1, T kurang dari atau sama dengan 1, maka diketahui alfanya sama dengan min 1 dan betanya sama dengan 1. Interval yang kedua yaitu tau lebih dari atau sama dengan 0, tau kurang dari atau sama dengan 1, maka diketahui gamanya sama dengan 0 dan deltanya sama dengan 1. Selanjutnya, T sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per delta dikurang gamma, dalam kurung tau dikurang gamma. Kita masukkan nilainya. T sama dengan min 1 ditambah 1 dikurang min 1 per 1 kurang 0, tau kurang 0. T sama dengan min 1 ditambah 2 per 1 dalam kurung tau. T sama dengan min 1 ditambah 2 tau. Substitusi nilai T sama dengan 1 ditambah 2 tau ke dalam X sama dengan T tambah 3 dan Y sama dengan T pangkat 2 kurang 1. X sama dengan T tambah 3, kita substitusikan nilainya. X sama dengan min 1 ditambah 2 tau ditambah 3. Hasilnya sama dengan X 2 tau ditambah 2. Lalu yang nilai T kita substitusikan pula. Y sama dengan T pangkat 2 dikurang 1. Y sama dengan min 1 ditambah 2 tau kuadrat. Kita kurung dikuadratkan dikurang 1. Y sama dengan 1 dikurang 2 tau dikurang 2 tau ditambah 4 tau pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya Y sama dengan min 4 tau ditambah 4 tau pangkat 2. Y sama dengan 4 tau pangkat 2 dikurang 4 tau. Jadi didapatkan representasi yang berbeda untuk lintasan tersebut dengan mengganti dari interval yang pertama ke yang kedua adalah X sama dengan 2 tau ditambah 2, lalu Y-nya sama dengan 4 tau pangkat 2 dikurang 4 tau, dengan intervalnya tau lebih dari atau sama dengan 0 dan tau kurang dari atau sama dengan 1. Soal 17.7. Misalkan bahwa kurva mulus C dinyatakan oleh X sama dengan pi T, Y sama dengan si T, T lebih dari atau sama dengan alfa, kurang dari atau sama dengan beta,
pada hakikatnya mengatakan bahwa kita dapat mendapatkan representasi yang berbeda untuk C di atas suatu interval lain. Tau lebih dari atau sama dengan gamma kurang dari atau sama dengan delta dengan mengganti di dalam fungsi pi dan c peubah t dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per delta dikurang gamma tau dikurang gamma. Gunakan transformasi ini untuk mendapatkan representasi yang berbeda untuk setiap lintasan berikut dengan mengganti dari interval yang pertama ke yang kedua. X sama dengan negatif sin T, Y sama dengan 2 cos T, T lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan pi, tau lebih dari atau sama dengan pi, kurang dari atau sama dengan 2 pi. Penyelesaian diketahui X sama dengan negatif sin T, Y sama dengan 2 cos T, T lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan pi, tau lebih dari atau sama dengan pi, kurang dari atau sama dengan 2 pi. T sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per delta dikurang gamma, tau dikurang gamma. Ditanya, mendapatkan representasi yang berbeda untuk lintasan tersebut dengan mengganti dari interval yang pertama ke yang kedua. Jawab, interval yang pertama yaitu T lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan pi, maka diketahui alfa sama dengan 0, beta sama dengan pi. Interval yang kedua yaitu tau lebih dari atau sama dengan pi, kurang dari atau sama dengan 2 pi, maka diketahui gamma sama dengan pi, delta sama dengan 2 pi. Selanjutnya, T sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per delta dikurang gamma, tau dikurang gamma. T sama dengan 0 ditambah pi kurang 0 per 2 pi kurang pi, tau dikurang pi. T sama dengan 0 tambah pi per pi, tau kurang pi. T sama dengan 0 ditambah 1, tau kurang pi. T sama dengan tau kurang pi. Substitusi nilai T sama dengan tau kurang pi ke dalam X sama dengan negatif sin T dan Y sama dengan 2 cos T. X sama dengan negatif sin T, X sama dengan negatif sin tau kurang pi, X sama dengan negatif dalam kurung negatif sin tau, X sama dengan sin tau. Y sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 cos tau kurang pi. Y sama dengan 2 negatif cos tau, Y sama dengan negatif 2 cos tau. Jadi, didapatkan representasi yang berbeda untuk lintasan tersebut dengan mengganti dari interval yang pertama ke yang kedua adalah X sama dengan sin tau, Y sama dengan negatif 2 cos tau, tau lebih dari atau sama dengan pi, kurang dari atau sama dengan 2 pi.